Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas scan terbaru dari Kamen Rider Zetsu di Link Satsu episode 663. Yes, tinggal beberapa hari atau minggu lagi nih ya, sekitar 2 atau 3 minggu lagi kita akan menyaksikan ya penayangan episode perdana dari Kamen Rider Zetsu yang akan tayang di tanggal 7 September 2025 ya teman. Jadi pastinya untuk bulan Agustus ini kita udah keluar nih ya untuk scan kedua berarti ya untuk si Zetsu ini, karena kan saya udah pernah bahas ya teman-teman untuk bulan Juli. Kali ini kita bahas teman untuk bulan Agustus ya teman-teman ya. Jadi ini juga bakal menambah lagi informasi mengenai soal Zetsu dan kawan-kawan ya teman. Oke, let's go. Oke teman, jadi dia untuk scan pertamanya dari Kamen Rider Zetsu, pastinya ada Zetsunya bersama MC kita ya teman ya. Jadi katanya nih ya, untuk Zetsu ini itu karakternya bakalan mirip seperti karakter di Superman, yaitu adalah Clark Kent. Dimana untuk di wujud dunia nyatanya gitu ya, atau real world atau dunia manusianya itu seperti kayak orangnya tuh kayak orang mau cari kerja lah ya kan ya, orang culun atau mungkin orang nganggur gitulah ya teman ya. Kan ini kan juga kayak style rambutnya kan beda sekali gitu ya sama yang versi agentnya gitu ya. Kalau versi agent tuh dia ada sedikit warna ya kan di bagian depan, sama ada yang naik ya untuk sehelai atau berapa rambutnya gitu ya. Kalau ini kayak apa ya, kayak karakter mukanya tuh kayak siapa ya gitu ya, kayak Hiroyuki Kudo di Ultraman Tiger ya, cuma jadi kayak dia tuh mau cari kerja gitu ya untuk menghidupi adiknya juga gitu ya. Kalau walaupun adiknya pun juga udah mandiri sih ya, walaupun itu juga sebenarnya buat dirinya juga lah gitu ya untuk pemasukan. Dan juga si Zetsu ini ya dalam style agentnya kayaknya dia di sini masuk ke dunia lain ya kan, dunia mimpi nih. Kayaknya ini adalah dunianya dari code ya teman ya, kayak ya biasalah ya kan ya, kalau untuk Yuya Takashi selalu punya base ya kan ya, atau tempat perkumpulan, tempat nongkrong lah termnya. Kalau di Exit itu ada tempat operasi ya termnya, atau apa ya, MRI ke sana ya, lupa ya namanya, pokoknya tuh dia ada scanning gitulah termnya. Terus juga kalau di Zero One dia tuh punya ada banyak sih sebenarnya, ada di Hidden Intelligence ya kan ya, AIMS, pokoknya tuh dia berbasis pakai apa namanya, agensi lah ya kan ya, atau intelligence ya teman-teman ya. Kalau di Gates dia punya tempat HQ-nya atau apa namanya, neutral zone namanya ya. Jadi kalau di Gates kan dia pastinya punya tempat perkumpulan para pemain-pemainnya gitu ya. Jadi pastinya punya tempat perkumpulan lah hebatnya kalau dari Yuya Takahashi ini gitu ya. Nah nanti ini kan memang stylenya tuh kayak style jadul atau yang retro gitu ya temennya. Nanti di atas itu ada kayak meja dari si Zero itu ya temennya, yang bisa juga jadi humanoid ya temennya. Jadi pastinya untuk Zetsu semakin diperjelas lagi ya teman, dari beltnya ya kan ya. Dan juga kalau salah ada ya teman beberapa leak suara-suara baru ya teman, kita akan coba bahas juga ya teman ya untuk suara-suara terbaru itu. Dan juga pastinya beltnya seperti ini ya teman. Jadi untuk update-nya kan saya udah pernah bahas ya teman, update yang legendary Capsum ya teman, itu kan pastinya banyak ya teman. Nah ini juga ada warna lainnya ya kan, ini pastinya masih Physical Impact ya teman ya tuh dengan posenya. Dan juga inilah pose henshin dari si Bakuyoruzu ya teman ya, untuk menjadi Kamen Rider Zetsu. Jadi pastinya ada kayak apa namanya, ngecap mulut ya teman, kita bilangnya ngecap bibir ya, kayak di apa namanya, diarahin ya kan ke samping gitu ya. Terus habis itu dia ngejentik ting, langsung henshin gitu ya, langsung diputar gitu ya untuk si capsumnya, dan jadi si Zetsu ya yang bisa glow in the dark. Dan ya jujur aja pas dilihat semakin lihat ini juga makin cakep lah ya temennya, karena memang untuk dari segi pembawaannya juga kan ini ada unsur-unsur Vice-nya, ada unsur Kids-nya juga gitu ya. Dan inilah bagaimana musuh yang akan dihadapi oleh Zetsu juga ya temennya. Ini adalah si Capsum yang transform, wing ya teman ya, wing yang dimana dia bisa terbang ya teman untuk hal ini ya. Jadi ini kalau di Zero One tuh ada Flying Falcon lah ya teman, ini motifnya sama lagi ya, kayak apa namanya, bagian sayapnya itu ya kan sama kayak Kamen Jin juga gitu ya. Jadi Jin yang apa ya, Flying Falcon gitu ya. Jadi ini juga para Nightmares-nya kan dia punya belt juga gitu ya, kayaknya setiap Nightmares itu dia punya ciri khas ya teman. Maksudnya tuh kalau build-nya mungkin sama ya teman, tapi setiap mimpi itu pasti punya visual
mimpi di situ temennya. Satu mimpi itu betul-betul kayak gimana nih gitu ya. Dan juga itu dia harus diteliti oleh si Pak Yurzu ini gitu ya. Dan itu mungkin bisa diekstrak menjadi kekuatan baru mungkin ya untuk si para agent yang ada di Zetsu ini. Oh iya, ini juga ada ya teman si transform ya teman ya. Jadi ini ada kakinya ya teman tuh bisa melare kan sama tangannya juga ya teman. Wah mantap. Berikutnya ada ini ya rider kicknya teman. Jadi ini adalah salah satu nightmares yang akan dihadapi oleh si Baku ya teman, yaitu ini katanya adalah bom nightmares namanya ya. Jadi bom nightmares ini itu katanya foreshadowing juga untuk musuh-musuh yang ada di series sebelumnya ya teman. Contoh, warnanya kan ini mirip sekali dengan Kamen Rider Build ya teman, warna merah, biru ya kan ya. Ini mungkin seperti menjadi apa ya, foreshadow atau si Smash ya teman dari Kamen Rider Build itu ya teman ya. Jadi ini untuk para nightmares ini tuh adalah seperti wujud dari si histeria mungkin ya dimana untuk memberi ketakutan atau yang dihadapi oleh orang-orang dalam tidurnya itu. Jadi itu bisa muncul kan ya dalam berbagai macam bentuk dan juga warnanya ya teman ya. Jadi ini adalah si bom ya kan, yang nggak tahu tuh kalau misalkan itu sesuai ada fobianya juga kah atau gimana gitu ya. Kalau kekuatannya itu memang dari mimpinya langsung kah atau kekuatannya itu bisa dibawa juga ke dunia nyata gitu ya. Jadi kita betul tunggu ya teman, karena ini kan si bom diagnosis ini kan memang ada di dunia mimpi gitu ya, dan itu juga pastinya ada pertempuran di dunia mimpi gitu. Jadi pastinya kita tunggu deh bagaimana adu skill dari situ nih ya teman. Dan inilah yang kelihatan untuk musuh keduanya teman, yaitu adalah Gun Nightmares ya teman ya. Kalau tadi bom, ini gun ya teman ya, kayak machine gun ya teman ya. Jadi ini mungkin akan menjadi bentuk lainnya ya teman dari machinery ya, nggak tahu mungkin seperti itu ya penerapannya. Jadi setiap dikalahin nanti dapat caption baru ya kan ya, atau mungkin setiap udah ngalahin Nightmares ini kan logikanya ya teman atau hukumnya kalau si Nightmares itu dikalahkan, musuh di dunia nyata dan musuh di dalam mimpi itu mati ya teman ya. Sama kayak Sasuke sama Hanto tuh ya di movie-nya Gabu ya kan Zetsuko masuk dalam mimpinya Hanto gitu ya, itu dia ngalahin musuh di dalam mimpinya Hanto, di dunia nyata pun juga mati ya teman ya, karena itu pastinya udah dikalahin di situ ya, di tempat itu juga ya teman ya. Makanya juga di sini kita perlu tunggu ya teman, apakah ini juga kekuatannya langsung dari mimpinya kah ya kan, karena ini pastinya udah berhubungan dong ya dengan si organisasi code ini ya teman ya. Jadi kita perlu tunggu ya bagaimana untuk ini ya, bagaimana statsnya ya. Dan juga pastinya ada ini nih si varian lainnya ya teman. Ini kayaknya si bom tadi ya teman, si bom Nightmares ini kayaknya akan menjadi musuh pertama yang akan dihadapi oleh Zetsu ya teman di episode perdana nanti. Dan juga pastinya ada tadi Zetsu Breaker ya teman, mode pedangnya. Ini juga ada si Technolom Stream ya teman ya, second form yang pastinya akan menggunakan kekuatan angin ya teman ya, stream ya, bukan streaming ya teman, tapi stream kayak aliran ya, aliran angin ya teman ya. Jadi pastinya juga sangat menarik ya teman ya, karena ini juga menjadi second form yang juga muncul di movie Gav ya teman. Jadi sedikit fun fact ya teman ya, untuk keseluruhan ya di era Reiwa ada sekitar dua mungkin ya yang merubah wujud atau menjadi form berikutnya ya teman. Yang pertama ada Zero One, dia pernah jadi Flame Falcon di movie-nya Zio ya teman, itu kan crossover atau ini ya teman, cameo ya teman ya. Itu kan pastinya pengenalan, itu pastinya langsung muncul form keduanya yaitu Flame Falcon. Kalau Saber kayaknya nggak ada ya teman, itu kan pastinya karena pandemi. Revise juga nggak ada, walaupun itu muncul tuh di Spyro Senki juga ya teman ya. Gift juga nggak ada, Gachat nggak ada, Gabung nggak ada, baru lanjut ke Zetsu ya teman. Jadi cuman dua aja ya teman, Zero One dan juga Zetsu. Oke, lanjut ke teman. Untuk kali ini ada Machinery dan juga ini apa namanya ya, lupa pokoknya ini Machinery. Oh ini projection ya, projection. Jadi ada mantel ya teman ya. Jadi detailnya pun juga di sini ya cukup oke lah ya teman ya untuk Machinery-nya ya teman. Jadi ini kayak bisa nge-grappling gitu ya teman ya, untuk ngungkapin sesuatu mungkin ya. Dan juga untuk si mantelnya bisa jadi perisai atau untuk shield lah gitu ya. Jadi bisa kegunaan tuh banyak lah teman, bisa bunshin lah atau gimana gitu ya. Jadi ini sekelas juga jadi kayak apa ya,
untuk King Oger punya gitu ya kan, itu kan dia bisa nge-shield gitu ya, walaupun skillnya dipakai di seri-series yang setelahnya gitu ya, di Koshoujo lebih tepatnya ya. Nah, berikutnya ada Esprit Recovery. Jadi Esprit Recovery ini adalah third form ya teman ya, yang pastinya punya kekuatan untuk merecovery bukan hanya nyawa ya teman, tapi yang hal-hal yang rusak atau barang-barang yang rusak itu dikembalikan ya teman menjadi wujud semula gitu ya. Mungkin tidak se-OP Gates ya kan ya, mungkin tidak se-OP yang lainnya gitu ya, tapi kalau untuk SP recovery ini pun juga ya cukup berguna lah ya teman untuk merecovery diri mereka masing-masing gitu ya. Dan juga pastinya di sini ada versi barriernya ya teman ya, tadi kan ada versi recovery dan juga barriernya ya, beserta Z memberikan tadi ada mode pistol, ya ini mode kapak ya teman ya. Nah ini ada mode side ya teman-teman untuk si paradigma wonder ya. Jadi ini pastinya ada gravity dan juga ada wonder ya. Kalau gravity pastinya untuk ya bisa melayang atau menahan bebannya teman-teman ya. Kalau wonder itu dia bisa kayak mengecil ya kan, kayak Ant-Man mungkin ya, atau yang bisa nge-shrink ya teman, mengecilkan diri gitu ya untuk berbagai macam tricky ya teman ya. Nah inilah gadget-gadget akan digunakan teman untuk Bakuyorusu untuk melakukan aksinya ya teman sebagai agent ya. Jadi pastinya ada kamera ya kan ya, ada Z-phone, dan juga pastinya ini kayaknya pertama kalinya ya teman ya, si Baku kayak terbangun dalam mimpinya itu ya kan ya. Jadi dia langsung dapat tuh, oh ini HP nih ya kan ya, dia dapat capsule-nya juga ya teman ya. Jadi ini juga ada, ini apa namanya, Trimpas namanya ya, Trimpas, ada silindernya, ada ini kamera ya kan ya, ada ke spider apa gitu lupa ya, pokoknya tuh banyak lah teman untuk gadget dari si Zetsu ini ya teman. Jadi wow. Dan ini teman untuk tambahannya ya teman, jadi ada para Nightmares beserta ketuanya ya teman, yaitu Nox ya. Jadi Nox ini juga adalah yang menjadi pemimpin untuk mengeluarkan para Nightmares untuk ke dunia nyata ya teman. Nah pastinya untuk para Nightmares ini tuh melewati sebuah pintu ya teman, untuk menghubungkan dunia mimpi manusia, dan juga mereka bisa bebas lah teman untuk mengacaukan ya teman ya. Di sini kita punya Kokoro no Tabira alias pintu hati ya teman ya. Jadi pastinya wah, ngelihat dari trailernya sih ini apa ya, vibesnya tuh jadi kayak apa namanya, kayak patung-patung yang bisa nangis ibaratnya ya, atau patung-patung yang serem lah ibaratnya ya. Soalnya ngeliat pintu kayak gini aja tuh kayak apa ya, rasa tuh kayak sunyi, terus juga rasanya tuh mencekam gitu ya. Jadi pokoknya ngeliat dari pintu ini tuh kayak wah gila, ini kalau bisa dieksplor nih ya Bapak Yuya Takahashi, ini harusnya bisa lah ya temen ya. Jangan dibikin ribet lah ya temen ya. Kalau misal mau ada sedikit yang twist sedikit ya temen, itu harus ada bagaimana dasarnya, alurnya, dan jangan sampai kemana-mana ya teman ya. Karena ini juga pasti kan udah temanya pas ya kan, mimpi ya teman ya, dunia mimpi. Dan juga pastinya Baku ini juga mengalami struggle yang ada harus dihadapi ya teman ya. Ya ini juga pastinya awal mula ya kan ya, tujuan dan juga tugas sebagai agent ya kan dimulai di sini. Nah, kalau tadi ada yang kayak warnanya tuh counter build, tadi yang juga ada gun Nightmares itu kan mirip sama counter double ya teman-teman, karena warnanya tuh Cyclone Joker. Bahkan kalau kalian juga teman, ada satu foto yang sebentar. Nah ini ya, jadi untuk baton pas dari counter Zetsu dan juga counter Gabu ini kan warnanya ungu sama hijau ya teman ya. Dan ini banyak yang ngejuk, ini warnanya counter double banget ya teman, Cyclone Joker ya. Jadi ini pastinya kalau untuk tadi kan Cyclone Joker udah ada tuh ya. Kalau untuk yang ini kayak otak atau apa ini ya teman ya, atau kayak virus gitu ya teman ya. Jadi di sana sih ini agak disturbing juga ya teman ya. Jadi ini katanya kayak warnanya X8 ya kan ya, karena warna tuh ya warna-warna pink, hijau, ungu, kayaknya kuning gitu ya. Juga kalau untuk yang sebelahnya kayak burung itu katanya mirip kayak ghost ya teman ya, ghost atau enggak Kiva ya teman ya. Ini ibaratnya tuh dari kayak versi another, tapi another macam monster ya teman ya. Kan kalau another rider kan itu kayak Kamen Rider, tapi versi anothernya kan ya, versi jahatnya lah teman ya, kan itu kan masih ada wujud Kamen Ridernya gitu ya. Kalau ini tuh another monster Kamen Rider ya kan, ini jadinya tuh kayak misalnya tuh Smash tadi itu kan udah monster yang biasa lah kita tahu kan, itu dibikin monster lagi gitu ya. Jadi
ini jadinya another monster rider ya teman ya. Soalnya ini kan jadi kayak warnanya tuh lebih wow gitu ya, lebih sanggar gitu ya. Terus juga ini yang tengah ini kayak apa ya, kayak Gaim Invest mungkin ya, investnya Gaim ya teman ya. Kan kalau investnya kan warna apa ya, silver gitu ya, itu aja udah serem lah temen ya. Ini kayak lebih kayak jeruk ya temennya, warnanya orange gitu ya. Yang sebelah kanan ini apa ya temennya, kayak cangkang gini ya temennya. Apa ini dari Ours kah, yang Sakuso atau gimana ya teman? Ini mungkin bakal kita lihat ya teman, soalnya ini wah masih banyak sih ya teman yang harus kita explore ya teman. Nah, ini ya teman beberapa case yang akan menjadi support cara dan juga cerita yang akan dihadirkan ya kan di Count Zetsu ini ya teman ya. Ada Nemu, seorang idol yang sangat bisa bilang yang idol sejati lah ya teman ya. Idol yang sangat membantu dan juga idol yang bisa muncul di dunia mimpi, dan dia juga tahu gitu bahwa itu hanyalah mimpi belaka ya teman ya, dan itu pastinya kan bisa diakses dan juga sesuai outfit yang berlaku lah teman, mau jadi guru kek, mau jadi polisi kek, mau jadi kuli kek ya kan ya. Terus juga kalau untuk si adik perempuannya ya kan, si Minami Yorozu itu dia selalu khawatir dengan si kakaknya lah teman. Jadi ini definisi Oni-chan yang dia dewasa juga sih ya kan ya, dia juga bisa khawatir kok sama kakaknya gitu ya, gak semanja kayak Juka Tendo lah kan, kayak Oni-chan ohayo gitu. Jadi ini pastinya lebih matang lah gitu ya. Terus juga ada Nagumo Nasuka ya kan ya, ini dijuluki sebagai sang yang selalu mendekati misteri ya teman ya. Dia serius dan jujur dengan daya pengamatan yang tajam. Dia tipe orang yang memikirkan segala sesuatunya dengan seksama. Fujimi Tetsuya mengejar kebenaran. Kepala Divisi Investigasi Kriminal atau Kaijika menyelidiki kasus secara terus-menerus. Ketika mimpi buruk menjadi kenyataan, orang-orang yang terlibat dalam kasus hitam, setiap ingatan mereka berperan. Nah, kalian sadar nggak teman? Untuk di bagian kanan bawah ini adalah momen pertama kalinya si Bakuyoruz ini tuh tertabrak ya teman, pas dia itu selamatin anak kecil. Tapi twistnya ini tuh bukan sekedar anak kecil biasa ya teman, karena itu adalah trik atau rencana dari si Nightmares itu ya teman ya, untuk dia tuh jadi sakit lah atau koma lah ikannya. Jadi kan dia udah tabrak nih kan ya, dia udah koma, terus dia tuh muncul di dunia mimpi dan muncul ke tempatnya si Code ya temen ya, diberikan belt dan juga pastinya capsule ya temen, untuk berubah ya kan menjadi agent number 7 ya kan, code name Kamado Zetsu ya temen ya. Jadi wah, tipuannya ini sangat-sangat ini ya, bikin Bakune sampai koma ya temen ya. Mungkin ini pas dia tuh lagi nyari kerja kan sama si adiknya kan, si Minami, beberapa ada anak kecil kan langsung kayak ditabrak gitu ya temen ya. Dan juga di situ ada si Pak Fujimi Tetsuya ya temen ya, itu langsung lihat si Bakuyorzu. Nah, di sini juga ada si Fujimi teman ya. Dia juga ada di organisasi ini ya teman, corporation ini ya. Jadi ini juga bersama Pak Bosnya. Ini Pak Bosnya kayak kenal ya, tapi nggak tahu tuh siapa ya. Dan juga pasnya ada si Nagumo Nasuka teman, si partner ceweknya yang sangat perhatian ya teman ya, walaupun tegas juga sih ya teman. Dan juga pasnya bisa gelut. Ada juga si Nemu-chan ya, yang juga pastinya support sekali kan dengan si para agent dari dunia mimpi kan ya, dan pastinya ke Bakuyoruz itu ya. Dan juga pastinya ada Minami Yorozu, adik perempuan yang sangat perhatian. Kemarin juga ada yang sempat berteori ya teman, kalau si adiknya Minami Yorozu ini tuh adalah manajernya si Nemu ya teman ya, dalam tanda kutip ya. Maksudnya manajer itu apa? Jadi mungkin itu seperti manajer yang membuat dunia mimpi atau dalam organisasi yang menciptakan dunia mimpi virtual yang super duper besar mungkin ya, yang skalanya tuh entah seperti apa ya teman ya. Jadi itu mungkin si Nemu itu akan menjadi apa ya, kayak yang membimbing kakaknya itu ya kan ya, agar kakaknya tuh nggak nganggur terus ya kan ya, dia bisa ngapain lah kan ya, kayak kerja ke atau apalah gitu ya. Jadi pastinya sangat membantu lah teman ya untuk si adiknya sini. Nah, ini juga ada update info terbaru ya teman. Jadi katanya untuk panel dari build Zetsu driver ini bisa dilepas ya teman ya. Jadi ini seperti bisa mencopot bagian situ ya teman, untuk dipasangkan ke touch up lainnya ya teman. Ini mungkin untuk si Yetsunya yang mungkin akan tobat ya kan ya, untuk menjadi counter Yetsunya mungkin ya. Jadi ini entah seperti apa, bagaimana untuk pergantian panelnya ya teman. Apakah nanti ada motifnya, tapi nggak betul-betul motif yang non-coba kan, cuma kayak motif siluet mungkin ya, atau motifnya tuh yang seperti ya kayak gambar karikatur aja gitu ya. Dan juga pastinya ada
Ini pastinya kemunculan ya teman setelah 6 tahun yang lalu ya, atau dari tahun 2019 berarti ya. Ini Fukin Hokkaido akhirnya kembali lagi teman sebagai peran yang sama di Zero One kan, sebagai ini berarti pegulat berarti ya, yang juga sempat jadi magia ya teman di episode perdana Kamen Zero One ya teman ya. Jadi ini juga pastinya langsung muncul lagi di Zetsu untuk menjadi guest star ya teman. Ini dia tuh kayak jadi villain lah gitu ya, kayak musuh gitu ya kan, sekalian untuk showcase Kamen Zetsu di acara ini ya teman TV Asahi kan ya, satu Ame Talk ya teman ya. Jadi pastinya rame ya kan ya, beserta si Bakuyorsunya juga pastinya ya. Nah berikutnya teman, ngomongin tentang si blog tadi ya teman ya, ada beberapa ini ya, suara yang muncul juga temennya. Ini katanya bocoran ya temennya, itu adalah Chow Impact. Ini katanya untuk Agriformnya ya temennya, entah Chow Impactnya itu untuk Inazuma Plasma atau Agriform lainnya ya temennya. Berarti kalau bukan apa namanya, upgrade yang baru, berarti Inazuma Plasma ini tuh hitungannya adalah upgrade form ya teman-teman ya. Kalau bukan, berarti Inazuma Plasma ini hitungannya adalah seperti kayak formnya itu yang bongsor mungkin ya, formnya tuh yang besar atau formnya tuh yang kuat ya kayaknya untuk jajaran form yang utama lah hebatnya kayak dari seluruh Zetsu ini gitu ya. Jadi pastinya Inazuma Plasma ini mungkin akan jadi form terakhir nanti masuk sebelum ke upgrade form ya teman ya. Jadi ini ada Chow Impact ya teman. Wah, oke. Ada juga untuk Zetsu itu bisa di ditekan sampai 4 kali, dia kayak set over punish. Wow, oke. Terus juga dia bisa pakai senjata lain ya teman. Capsule lainnya ya teman ya. Kalau untuk gimmicknya itu ya kan ya, dari Ledger itu dia ngikutin sequence Henshin misalnya good morning, Kamen Rider Kids gitu ya. Kalau pas gacha juga sama kan, kayak good morning, Z gitu, kita tahu gacha ya teman ya. Jadi pastinya sesuai kayaknya dengan suara henshinnya ya teman, jadi ngikutin lah teman ya. Kalau untuk ini lain-lainnya teman ada darkness ya teman ya. Nah ini mungkin ada namanya tuh Zetsu Darkness Capsule. Wah, jadi ini adalah dari bocoran yang muncul ya teman dalam beberapa hari ini ya teman ya. Jadi juga ada suaranya ya teman, dari Machinery, Stream, Wonder, dan juga Recovery ya. Selain itu juga ada Erase Capsule, Nightmare Capsule ya teman. Ini berarti Erase tuh untuk si Yetsunya mungkin ya, entah ini untuk nge-erase, mungkin maksudnya kayak meng-erase dunia mimpi mungkin ya, kayak yang udah dimunculin sama Nightmares-nya itu, atau seperti apa ya teman ya. Kalau Nightmare itu mungkin bisa nge-summon para Nightmares-nya itu ya teman, jadi Nightmares yang kayak bom sama gun tadi ya teman ya. Ada juga New Hero Capsule, Wing Capsule, ada juga Plasma Capsule. Ini untuk Nah ini teman, tiba-tiba udah ada ya teman untuk sinopsis dari episode 1 dari Zetsu ya teman, yaitu Baku adalah seseorang yang selalu sadar akan mimpinya dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan mimpi, ya alias lucid dream ya teman ya, alias bisa juga dibilang sebagai mimpi yang jernih teman ya. Di dunia nyata ia hanyalah seorang pemuda biasa, tetapi dalam mimpinya ia aktif setiap malam sebagai agent yang tak terkalahkan. Yang selalu ia kagumi, suatu hari ia menghadapi krisis yang melibatkan monster misterius bernama Nightmare. Dalam mimpinya, ia memperoleh sabuk transformasi dari agen pertahanan rahasia Code. Kabar gembira teman buat kalian yang mengikuti event dari IGX Expo Battle of the Toys 2025 teman. Kali ini kita kedatangan berita yang sangat menggembirakan ya, karena dari pihak IGX sendiri sudah memberikan konfirmasi bahwa ada berbagai macam Kamen Rider yang akan muncul ya teman ya. Jadi sebelum info yang beredar ini ya teman ya, itu sempat ada mereka memberikan clue-clue ya teman ya. Udah banyak sekali kayaknya YouTuber yang udah bereaction ini, salah satunya adalah Bapak Tokusatsu kita ya teman ya, Agan Reza. Itu udah pasti ada clue-cluenya, seperti ada karakter dari IGX yang official ya teman ya. Itu kayak ada koin gacha dan juga ada warna black mungkin ya, nggak tahu tuh maksudnya apa ya. Dan kita langsung dikonfirmasi bukan 1 tapi 4 ya, 4 Kamen Rider. Jadi kita kedatangan Kamen Rider Oz yang pastinya dengan koin ya teman ya, atau medal di sini kita bilang ya, Oz medal. Terus juga ada Kamen Rider Bird ya kan, dengan tema Gashaponnya juga gitu ya, dari beltnya tuh yang kayak cuking gitu ya. Itu juga unik ya teman gimmicknya ya. Dan ini salah satu yang gokil sih, Kamen Rider Zetsu. Gila coy, Zetsu tayang
aja ini berarti katanya tanggal 4 sampai 5 Oktober ya teman, event Battle of the Toys ini ya teman. Jadi kita bakalan ngeliat Kamen Zetsu di Indonesia coy ya teman ya. Jadi pastinya gila, luar biasa ya teman ya. Soalnya juga bukan hanya itu aja ya teman ya. Jadi kalau salah aktornya si Kamen Bird itu Hiroaki Iwanaga itu juga comeback ya teman ya di event IGX Expo ini ya teman. Jadi wah, gokil banget ya teman ya. Tak lupa juga ada Kamen Rider Black RX ya teman ya. Itu juga bakalan ke. Selain itu teman, ada juga beberapa nama yang ikonik juga ya, yaitu ada si Katsuhiro Harada, yaitu adalah direktur dan juga produser dari Bandai Namco teman, yang juga pernah membuat untuk game Tekken series dan juga beberapa spin-off-nya ya teman ya. Nah seperti itu ada si Taketora ya. Nah ini adalah voice aktornya nih dari Akuma alias Kogi dari series Street Fighter ya teman. Wah. Dan juga pastinya ada Ella Freya ya teman. Ini juga adalah model influencer yang ini waktu itu sempat ramai ya teman, foto cewek Jepang yang dia pakai foto kantoran gitu ya teman, baju kantoran. Itu disandingin sama Ella Freya ini teman, yang maksudnya kan Ella Freya ini kan juga waktu itu sempat ngikut ya teman, kalau salah maaf ya teman ya, itu dia pakai outfit kantoran juga, dan itu katanya wah ini versi ini sama inilah gitu ya, jadi pastinya semakin rame ya. Wadidaw. Oke teman, bahas kita untuk episode kali ini teman. Wah, update yang sangat menghibur ya teman. Selain ada scan Kamen Zetsu, di sini kita kedatangan update info juga nih dari IGX Expo Battle of the Toys ya. Wah, gila, ini Kamen Zetsu di Indonesia coy ya. Apa jangan-jangan nih tanda-tanda kita juga bisa dapat tayangan di Indonesia nih, ya kan? Ayo RTV, do your magic ya. Apakah bisa nih kita dapat penayangannya ya? Ya, Langit RTV nih. Kejutan nih ya kan, soalnya juga ini pastinya bakalan wadidaw ya teman, bulan Oktober ya, jadi pastinya ramai juga kan ya, soalnya pada juga kan ya, kayak Dan Kuroto yang jadi SKD Go Buster ya kan juga muncul tuh, Kenji Rosuda kemarin juga ramai ya temennya, gila itu muncul. Ada juga kayak Kanemiya Hara ya, yang juga lagi tur ke Indonesia ya, jadi wah makin ramai ya teman. Kalau tuh ada kami tergabung, nah kita akan satuin drama Goshen aja ya teman untuk di akhir-akhir tuh, oke? Terus aja teman, bakalan ramai juga, oke? Teman-teman, goodbye.